Upacara 2 sudah ditetapkan. Yin dan Yang sudah siap. Memerintahkan dimulainya Tai Chi tertinggi. Dan seorang wanita murni dan berbudi naik. Mereka yang mengikuti akan mengalir. Kembali ke Aula Naga. Turun. Sujud. Mendekati aula. Selamat. Minum anggur pernikahan bersama. Pada bulan dan hari yang baik ini, semoga pasangan pengantin memulai upacara. Pertama sujud ke langit dan bumi, saat mereka berbagi kebahagiaan ini denganmu. Pertama sujud ke langit dan bumi. Kedua sujud ke altar tinggi. Kedua sujud ke altar tinggi. Ketiga sujud kepada pejabat dari dalam dan luar kerajaan. Keempat sujud satu sama lain sebagai suami istri yang bersatu. Setelah sujud satu sama lain upacara selesai. Semoga pejabat istri mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin. Perayaan selesai dan akan dicatat. Pejabat tinggi akan sujud. Upacara pertunangan yang baik dari putra mahkota telah selesai. Menyembah dengan menahan diri berkah besar ini dengan kebangsawanan dan kebajikan yang luar biasa. Kita sangat merasa bahagia dengan hormat semoga panjang umur. Kami berharap untuk kerajaan Li.
untuk menikmati 10.000 tahun pemerintahan yang gemilang. Semoga memiliki kemakmuran abadi. 10.000 tahun pemerintahan yang gemilang. Memiliki kemakmuran abadi. 10.000 tahun pemerintahan yang gemilang. Memiliki kemakmuran abadi. Turunkan kereta. Nyonya terkait yang terhormat, kita telah tiba di aula Istana King Luan. Non-istana King Luan ini dihias dengan suasana yang ceria. Itu karena kita berbagi sorotan putri mahkota. Tapi Yang Mulia putra mahkota berencana menikahimu dulu ke Istana Timur, yang tidak diizinkan oleh Permaisuri. Dia bersikeras agar kamu menikah ke Istana Timur hari ini. Siapa yang tidak tahu bahwa hari ini adalah upacara pernikahan antara Yang Mulia dan putri dari negara 11? Semua orang mengucapkan selamat kepada putra mahkota, jadi siapa yang masih ingat kita? Permaisuri memberitahuku untuk tahu tempatku. Dia terlalu membulimu. Selama hati putra mahkota hanya memilikiku. Apakah aku putri mahkota atau tidak lagi penting. Yang Mulia, saya akan pergi.
Yang mulia. Pei Zhao, ambilkan aku anggur. Yang mulia, malam ini adalah malam pertama pernikahanmu. Jangan sampai mabuk. Kalau aku tidak boleh mabuk, aku tak tahu bagaimana aku bisa melewati malam yang panjang ini. Yang mulia. Anda boleh pergi. Yang mulia. Sese, perlahan-lahan. Yang mulia putra mahkota. Sese. 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 Salam hormat yang mulia putra mahkota. Sese. Yang mulia. Jiner, cepat. Antarkan yang mulia ke dalam. Nyonya. Mengapa dia begitu mabuk di malam pernikahan pertamanya? Selama dia pergi ke Qingluan Hall. Aku tidak peduli dengan yang lain. Kamu benar, hari ini adalah pernikahan putra mahkota dan permaisurinya. Tapi dia datang ke Qingluan Hall kita. Kamu bisa lihat bahwa dia tidak peduli dengan permaisuri putra mahkota.
Permaisuri Putra Mahkota. Permaisuri Putra Mahkota kamu kembali. Permaisuri Putra Mahkota. Permaisuri Putra Mahkota kamu akhirnya kembali. Permaisuri Putra Mahkota kemana kamu pergi? Mengapa kamu masih berpakaian seperti ini? Cepat antarkan dia ke dalam. Benar di dalam lebih hangat. Cepat buatkan teh, kami sangat khawatir tentangmu. Kamu akhirnya kembali cepat masuk ke dalam. Ayo mari kita masuk. Permaisuri Putra Mahkota kamu bangun sangat pagi. Mengapa wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah kamu tidak tidur? Yongniang, suruh mereka melepas semua dekorasi ini. Aku tidak ingin melihat warna merah terang. Itu hanya membuatku memikirkan darah orang-orang Danci. Itu bukan sesuatu yang harus aku rayakan. Ya, aku mengerti. Permaisuri Putra Mahkota, aku akan membantumu berganti pakaian. Menurut tradisi, kamu harus memberikan penghormatan kepada Permaisuri hari ini. Jiner! Nyonya, kapan Putra Mahkota pergi? Menjawab Nyonya, Putra Mahkota pergi pada subuh hari, Yinshi, dari jam 3 hingga pukul 5 pagi. Pada saat ini, dia mungkin bersama Permaisuri Putra Mahkota. Pergi memberikan penghormatan bersama. Upacara pernikahan sudah selesai, jadi matikan lilin merah. Pasangan pengantin datang di depan altar, orang tua, untuk memberikan penghormatan mereka. Suami menawarkan kurma yang diawetkan, istri menawarkan daging kering. Hormati dan berhati-hati di awal, selalu lakukan pengembangan diri. Tidak perlu bekerja terlalu keras, ini secangkir anggur sebagai ucapan terima kasih. Setelah anggur diminum, kebahagiaan dan berkah akan panjang.
Sajikan secangkir teh untuk ibu mertuamu. Putri Mahkota. Ada apa dengan Putri Mahkota? Menjawab permaisuri, Putri Mahkota sangat demam, dia pasti terkena flu. Kemarin dia masih baik-baik saja, kenapa sekarang dia seperti ini? Saya yang tidak merawatnya dengan baik, mohon maafkan saya. Cepat panggil tabib istana. Permaisuri, tubuh Putri Mahkota diserang udara dingin. Ditambah lagi fakta bahwa dia terlalu lama terpapar dingin dan menyimpan kesedihan di hatinya. Oleh karena itu penyakit ini datang begitu hebat, dia butuh istirahat beberapa hari. Terpapar dingin terlalu lama. Bukankah dia bersama Pangeran Mahkota kemarin? Pangeran Mahkota, kamu ceritakan apa yang terjadi. Tadi malam saya pergi ke aula King Luan. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa terpapar dingin. Kamu baru saja menikah dengan Putri Mahkota kemarin. Tapi kamu bermalam di istana King Luan. Itu melanggar tata krama. Saya akan pergi kemana saja tapi pasti tidak ke tempatnya. Tidak masuk akal. Wei Chen, hadir. Sampaikan dekrit saya Nyonya Zhao yang terkait telah mempesona suaminya dan mengabaikan hierarki posisi yang semestinya. Dia dihukum dengan kurungan rumah selama 2 minggu, tidak ada yang boleh mengunjunginya. Termasuk Pangeran Mahkota, Ibu Permaisuri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan CC. Apakah kamu pikir saya menghukumnya dengan salah? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengikuti tata krama. Tapi Zhao Si sebagai Nyonya Zhao yang terkait, bagaimana bisa dia tidak tahu peraturan istana? Dia tidak membujukmu dan membiarkanmu tinggal di kamarnya. Itu mempesona suaminya. Jika kamu merasa saya menghukum dengan salah, maka kamu bisa mengundang pengadilan keluarga kekaisaran untuk berdebat tentang itu. Tapi mungkin pada saat itu akan ada hukuman yang lebih keras daripada kurungan rumah 2 minggu. Ibu Permaisuri, mohon tenangkan amarahmu, saya salah. Salam yang mulia Pangeran Mahkota. Aduh. Tidak perlu. Dia masih tidak sadarkan diri, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Putri Mahkota belum bangun sejak kembali dari istana bersih dan damai. Yang Mulia, saya akan memesan dapur istana untuk menyiapkan makanan. Aduh, kamu ikut saya. Ayo sekarang. Kenapa dia sangat panas? Jangan mendekatiku. Keluar. Apa yang terjadi? Saya tahu kamu berpura-pura sakit. CC dikurung di rumah selama 2 minggu, apakah kamu puas sekarang? Putri Mahkota pasti bingung karena demam tinggi, tolong jangan marah padanya.
Sampaikan perintahku ke layanan farmasi istana, bahwa mereka tidak boleh merawat putri mahkota. Jika aku tahu ada yang membawa tabib istana untuk merawatnya, jangan salahkan aku jika aku bertindak berlebihan. Tapi putra mahkota, yang mulia putra mahkota. Perintah lisan dari permaisuri. Nyonya Zhao yang terkait telah mempesona suaminya dan mengabaikan hierarki posisi yang semestinya. Dia akan dikatakan tahanan rumah di Istana Kingluan selama 2 minggu. Tidak ada yang boleh mengunjungi. Aku akan menerima perintah itu. Yang mulia putra mahkota jelas datang ke istana Qingluan atas kemauannya sendiri. Mengapa nyonyaku yang harus dihukum? Jiner, jangan pernah bicara seperti ini lagi. Permaisuri tidak pernah memihakku. Dia terus mencari kesempatan untuk menjatuhkanku. Tapi tanpa disadari, semakin dia menjatuhkanku, semakin putra mahkota akan memanjakanku. Di dalam istana timur selama putra mahkota peduli padaku, itu sudah cukup. Yang mulia, bagaimana keadaannya? Putri mahkota sangat sakit kali ini, dia perlu beristirahat selama beberapa hari. Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak akan membiarkan layanan farmasi istana merawat putri mahkota? CC telah dikenakan tahanan rumah jika aku tidak berpura-pura marah. Dia mungkin curiga. Tapi penyakit putri mahkota tidak bisa dibiarkan tidak diobati. Aku tahu. Tapi setiap barang di istana timur dicatat. Jadi aku ingin kamu membawa beberapa obat bagus dari rumahmu. Oh benar. Yongniang di sampingnya adalah pelayan nenek buyut kaisar, dia sangat bisa dipercaya. Kamu berikan obat itu padanya secara diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Juga gunakan kesempatan ini untuk menyelidiki. Berapa banyak orang di Istana Timur yang menjadi mata-mata Perdana Menteri Gao dan Permaisuri? Ya. Jaga baik-baik putri mahkota. Terima kasih Jenderal Pei atas bantuannya. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, cepatlah seduh obat untuknya. Ya? Salam putri mahkota. Jenderal Pei. Aku sudah menyiapkan kereta, aku ingin membawamu ke suatu tempat, silakan ikut aku yang mulia. Roti. Roti. Yang mulia silakan.
Putri Mahkota. Ketika putra mahkota kembali dari perbatasan barat, dia meminta kuil peringatan ini dibangun. Sang pangeran mahkota berkata bahwa Han Tomur telah menjadi pahlawan sepanjang hidupnya dan layak mendapatkan pemakaman yang layak. Kakek, kakek. Sekarang aku di sini untuk menemuimu, kakek. Jangan menangis, Xiao Feng. Aku di sini. Bawa dia ke sana, jika dia bisa melepaskan beban emosionalnya, penyakitnya mungkin akan membaik. Oh iya, pastikan kamu tidak memberitahunya bahwa aku yang menyuruhmu membawanya ke sana. Apakah Li Chengin yang menyuruhmu membawaku ke sini? Tidak. Aku ingin membawamu ke sini sendiri. Jenderal Pei, Konflik antara Kekaisaran Li dan Danqi telah berlangsung selama beberapa dekade. Apakah perang akan pecah atau tidak itu bukan di bawah kendali sang pangeran mahkota. Jika ada negara pasti akan ada perang. Perang berarti akan ada pertumpahan darah dan kematian. Tidak masalah apakah mereka prajurit dari Kekaisaran Li atau Danqi. Setelah mereka pergi ke medan perang mereka mungkin tidak akan kembali. Kekaisaran Li juga memiliki banyak prajurit yang tewas di medan perang, bahkan sampai sekarang beberapa jenazah mereka tidak dapat ditemukan. Ayah, ibu, istri, dan anak-anak mereka menderita kesakitan yang sama tak tertahankan. Aku harap Yang Mulia bisa menempatkan diri pada posisi mereka dan melepaskan beban emosionalmu. Jangan terlalu membenci sang pangeran mahkota. aku mengerti bahwa tidak ada yang bisa mencegah perang terjadi antara kedua negara. Tapi orang yang meninggal adalah kakekku.
Pemimpin serangan ke Danci adalah suamiku. Jenderal Pei. Bagaimana aku bisa melepaskan beban emosionalku? Apa yang akan terjadi jika aku melepaskannya? Apakah kakekku akan hidup kembali? Jika aku tidak menyalahkannya, lalu siapa yang harus aku salahkan? Siapa yang harus aku benci jika aku tidak membencinya? Takdir memang kejam. Mengapa aku harus menjadi permaisuri pangeran mahkotanya? Sang pangeran mahkota sudah datang. Sese, selamat datang, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Sese. Kamu sudah melalui banyak hal. Selama aku bisa bertemu Yang Mulia lagi, aku sama sekali tidak merasa teraniaya. Selama setengah bulan terakhir, aku setiap hari menyalahkan diriku sendiri. Tapi sekarang melihatmu baik-baik saja, aku merasa lebih tenang. Aku tahu bahwa jika kamu melihatku dalam keadaan yang menyedihkan, kamu akan lebih menyalahkan dirimu sendiri dan lebih khawatir. Mengetahui bahwa Yang Mulia juga merindukanku setiap hari membuatku sangat bahagia. Permaisuri Pangeran Mahkota, tulisanmu semakin bagus sekarang. Sekarang aku punya lebih banyak waktu luang, tulisan tentu akan semakin baik. Ying kamu dengar tidak? Kemarin pembatasan di Qingluan Hall sudah berakhir. Lalu sang Pangeran Mahkota langsung bergegas menemui Nyonya Zhao yang terhormat. Di sana mereka dikenakan tahanan rumah, jadi Pangeran Mahkota tidak bisa masuk. Kita bahkan tidak diasingkan di rumah ini. Tapi rasanya seperti itu. Lihat permaisuri Pangeran Mahkota. Dia sudah sakit selama sekitar sebulan kan? Selain datang di hari pertama dan membuat keributan, Yang Mulia Pangeran Mahkota sama sekali belum kembali. Jangan berisik begitu. Fakta bahwa permaisuri Pangeran Mahkota tidak disukai oleh Pangeran Mahkota bukanlah hal baru. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku akan merobek mulut para pelayan tak tahu diri ini. Yongniang, lupakan saja, biarkan mereka begitu saja. Permaisuri Pangeran Mahkota, aku bukan orang yang dia sukai, aku dipaksakan padanya. Dia tidak rela dan aku juga tidak rela. Tapi Yang Mulia, jelas bahwa Anda peduli pada Pangeran Mahkota. Kalau tidak, Anda tidak akan bersedih selama ini. Aku sedih sebelumnya karena aku tidak bisa kembali ke negara 11 dan menikahi seseorang yang tidak ingin aku nikahi. Tapi sekarang aku sudah memahaminya karena aku tidak bisa kembali. Aku harus bahagia di sini. Aku tidak akan memikirkan hal-hal menyedihkan itu lagi, Yang Mulia. Yongniang dengan berpikir seperti ini. Aku merasa jauh lebih baik, bukankah itu hal yang baik? Bagus, selama itu membuatmu bahagia. Permaisuri Pangeran Mahkota, karena Anda punya waktu luang hari ini, kenapa tidak mengunjungi ibu dari keunggulan Zhao? Selir Zhao? Kenapa aku harus mengunjunginya? Anda dan dia tinggal di Istana Timur. Terakhir kali dia dihukum selama setengah bulan. Jika Anda tidak menunjukkan sikap apapun, orang-orang akan bergosip di belakang Anda. Apalagi Pangeran Mahkota salah paham padamu terakhir kali. Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan, bukankah itu bagus?
Aku tidak mau pergi, dia bisa percaya apapun yang dia inginkan. Permaisuri Pangeran Mahkota. Yongniang, aku tahu kamu ingin yang terbaik untukku. Tapi aku hanya ingin hidup bahagia untuk diriku sendiri, tidak perlu menyenangkan dia atau orang yang dia sukai. Yang Mulia, aku tahu kamu merasa tersinggung, aku hanya khawatir padamu. Aku harap kamu dan Pangeran Mahkota bisa segera melupakan permusuhan masa lalu dan semua orang di Istana Timur bisa rukun. Tapi sayangnya aku tidak berguna. Aku telah mengecewakan ajaran Permaisuri Agung. Semoga Yang Mulia menghukum mati saya. Astaga Yongniang, jangan seperti ini, cepat bangun, aku akan pergi. Apa hadiah yang harus kita siapkan untuknya? Hadiah? Nonaku Permaisuri Pangeran Mahkota ada di sini. Cepat antarkan dia masuk. Salam hormat Permaisuri Pangeran Mahkota. Sejak Anda menikah ke Istana Timur, aku belum bertemu Anda, jadi aku memutuskan untuk mampir hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Aduh. Apa ini? Dari mana kamu dapat barang busuk itu? Dan kamu berani memberikannya kepada orang lain? CC ini adalah anggur yang difermentasi selama beberapa tahun dari kota kerajaan 11 state ini yang terbaik. Ini terlihat seperti ini karena harus ditutupi lumpur untuk memerangkap esensi anggur. Aku sengaja mengambilnya dari mas kawinku untuk diberikan padamu. Barang baik apa yang bisa dimiliki tempat barbar seperti itu? Kurasa kamu hanya membual. Apa maksudmu membual? Kenapa kamu tidak mencobanya? Siapa tahu apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Siapa yang berani meminumnya? Apa maksudmu? Kenapa aku harus memasukkan barang aneh ke dalamnya? Biar ku beritahu, pertama kali kamu melihat CC, dia jatuh ke kolam, kedua kalinya, kamu membuatnya dihukum. Tidak lebih dari sekali atau dua kali kamu mencoba menyakitinya, aku tidak akan terkejut jika kamu mencoba menyakitinya lagi. Aku tidak ingin diganggu olehmu. CC ini untukmu. Siapa yang mau sampah ini? Bawa kembali. Aku memberikannya padanya. Bukan urusanmu. Jika aku tidak mengizinkannya maka dia tidak bisa mengambilnya. Kalau Siapa kamu yang membawa menyakiti bahaya siapa? lagi padanya. Aku menyakiti orang tapi kamu bahkan membunuh orang. Aku membunuh orang di medan perang dan kamu menyakiti seseorang, apakah itu bisa sama? Kebaikan Yang kecil. Mulia Permaisuri Putra Mahkota tidak bermaksud jahat. Siapa yang bilang punya kebaikan kecil? Diam. Diam. Biar ku beritahu, jika kamu tidak ingin meminumnya, aku akan meminumnya sendiri. Lepaskan. Nyonya. Nyonya. Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya. CC, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu coba lakukan sekarang? Dia berdarah. Kamu harus menghentikannya. Pergi. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Aku, mulai hari ini, kamu tidak diizinkan masuk ke aula King Luan. Aku? CC, pergi. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Keluar. Keluar. CC. Cepat. Cepat panggil dokter. Yah. Yah. CC. Sakit? Yang Mulia, apakah kamu tidak akan memeriksa Permaisuri Putra Mahkota? Kenapa aku harus menemuinya? Dia yang menyebabkan luka ini, dan kamu masih ingin aku merawatnya? Kurasa kamu benar-benar tidak membencinya. Apa maksudmu? Maksudku? Meskipun kamu memanjakanku, kamu seharusnya tidak terlalu jelas.
Kamu memang yang lebih lembut dan lebih bijaksana. Sekarang sudah baik. Anda harus istirahat, saya akan pergi sekarang. Apakah Anda akan kembali ke sini malam ini? Grand Mentor ingin saya mempelajari tata kelola istana, oleh karena itu saya tidak akan datang lagi. Untuk mencegah Imperial Mater, mengatakan bahwa saya mengabaikan urusan istana dan melampiaskan kemarahannya pada Anda. Benar? Jika cinta antara dua orang ditakdirkan untuk bertahan lama, maka mengapa mereka harus menghabiskan hari dan malam bersama? Untuk Anda yang rajin dalam urusan istana adalah berkah bagi warga. Your Highness dan saya memiliki banyak waktu bersama di masa depan. Anda benar, saya akan pergi sekarang. Kakak kelima kemampuan, berenangmu hebat, untungnya, kamu menyelamatkan putri ke-9 tepat waktu. Salam kepada Imperial Mater. Bangkit. Crown Princess Consort, wajahmu terlihat jauh lebih baik. Kesehatanmu pasti telah membaik secara signifikan. Terima kasih atas perhatiannya Imperial Mater, saya baik-baik saja sekarang. Crown Prince, dia baru saja sembuh dari penyakit, Anda harus menunjukkan lebih banyak perhatian padanya. Saya pikir dia bahkan tidak sakit, dia hanya melebih-lebihkannya. Saya tidak sakit, tapi Anda yang sakit. Gadis barbar tanpa sopan santun. Anda punya sopan santun? Anda merusak hadiah saya untuk Related Lady of Excellences Hao dan bahkan mengusir saya dari Kingwan Hall. Anda benar-benar pandai dalam bersikap tidak masuk akal. His Imperial Majesty telah tiba. Salam kepada Imperial Father. Salam kepada Your Imperial Majesty. Bangkit-bangkit, semua orang boleh bangkit, kita semua adalah keluarga. Tidak baik untuk terlalu formal. Bagaimana Your Imperial Majesty bisa mengunjungi Clean and Peaceful Palace hari ini? Dalam beberapa hari akan ada festival mandi Buddha, memperingati ulang tahun Buddha. Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang kita memiliki Crown Prince dan Crown Princess Consort. Dunia juga mengetahuinya. Oleh karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Crown Prince dan Crown Princess Consort mewakili keluarga kerajaan dan menyambut utusan dari berbagai negara. Dengan cara ini Anda akan bisa mendapatkan beberapa pengalaman. Empress, bagaimana pendapat Anda? Saya pikir itu ide yang bagus. Oh benar, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda khawatir pakaian Crown Prince dan Crown Princess Consort mungkin tidak lengkap karena kurangnya waktu, bukan? Bagaimana persiapannya sekarang? Kebetulan yang bagus. Your Imperial Majesty, lihatlah pakaian kasual dan gaun untuk upacara persembahan baru saja dikirim. Saya sedang mempersiapkan untuk membiarkan Crown Prince dan Crown Princess Consort mencobanya. Apakah Anda ingin melihatnya, Your Imperial Majesty? Crown Princess Consort. Anda pergi dan lihat apakah itu pas. Kerja Palace Weaving Service benar-benar berbeda, sangat detail.
Crown Princess Consort. Anda merawat pakaian ini dengan baik. Ini dibuat khusus untuk festival mandi Buddha. Menurut aturan istana kamu tidak bisa memakai ini pada hari-hari biasa. Terima kasih Ibu Suri, saya mengerti. Yongniang, itu hanya pakaian, kamu tidak perlu merawatnya seperti itu. Saya pikir pakaian ini sangat halus dan rumit. Akan buruk jika saya merobek seutas benang darinya. Pakaian ini memang dibuat begitu indah. Saya ingat saat masih kecil saya melihat selir Mingyuan juga punya satu. Saya secara tidak sengaja merusak salah satu benang sutra emas di atasnya. Ketika Yang Mulia memakainya, Anda harus berhati-hati ekstra. Jangan sentuh sembarangan. Kamu sangat ceroboh, jika kamu menyentuhnya, semua benang sutra mungkin akan lepas. Hormat Yang Mulia Pangeran Mahkota. Apa yang kalian lakukan di sini? Yang Mulia, apakah Anda ingin makan malam di sini? Dia tidak akan makan di sini. Lupakan saja, kamu bisa pergi sekarang, jangan siapkan apapun, aku hanya akan duduk sebentar. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Suri ingin saya mengajari Anda tata cara selama festival mandi Buddha. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Festival mandi Buddha adalah hari untuk mengenang kelahiran Buddha. Pejai itu kita akan pergi ke kuil sepila ribu Buddha untuk memberi penghormatan kepada Buddha dan minadiakan makanan untuk para biksu. Kita akan melakukan ritual mandi Buddha dengan menyiram air ke patung-patung Buddha untuk membersihkannya. Lalu kita akan mulai saling menyiram air, menyalakan kembang api balapan dengan perahu naga. Dan bergegas menampilkan, baiklah, berhenti berpura-pura peduli. Kamu membunuh begitu banyak orang tapi kamu harus berpura-pura murah hati di depan Buddha? Itu konyol. Kamu sekarang adalah selir pangeran mahkota, bisakah kamu berpikir sebelum bicara? Kamu bisa mengatakannya di depanku, tapi begitu kamu meninggalkan ruangan ini, jangan katakan lagi aku takut kamu akan mempermalukanku. Jangan bentak aku hanya karena aku belum menusukmu dengan pisau bukan berarti aku telah memaafkanmu. Biarkan aku memberitahumu, aku hanya sedikit lebih sopan padamu karena kamu membangun kuil peringatan untuk kakekku. Apa hubungannya kuil peringatan denganmu? Aku membangunnya karena aku ingin menghormati Han Tomur sebagai pahlawan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu lebih baik menilai dirimu sendiri dulu jika kamu benar-benar bisa melakukannya. Pergi. Aku tidak mau pergi ke festival mandi Buddha denganmu. Ketika aku memikirkan harus pergi ke sana dengan pembunuh berdarah dingin sepertimu, aku merasa jijik. Kamu merasa jijik pergi ke festival denganku? Aku bahkan tidak mau membawamu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin pergi ke festival denganku dan bahkan tidak punya kesempatan? Kamu sedang membicarakan sesekan? Kamu datang hari ini supaya aku memberikan pakaian untuk festival mandi Buddha kepada Zhao CCMU untuk dipakai, benar kan? Aku akan memberikannya padamu. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi lagi. Siapa bilang aku? Kamu benar-benar pintar. Kamu tidak akan pergi dan ingin CC pergi. Supaya kamu bisa pergi mengadu ke ibuku dan membuat CC dihukum lagi. Jangan Apakah khawatir. aku benar? Aku hanya akan bilang aku sakit. Aku tidak akan membuat CCMU bermasalah. Aku. Lalu kamu lebih baik berakting dengan baik. Pangeran Mahkota. Selir Pangeran Mahkota. Kenapa Yang Mulia membawa pakaian itu bersamanya? Biarkan dia membawanya. Aku tidak peduli. Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar dengannya. Apa yang aku lakukan? Yang Mulia. Apa itu? Permaisuri mahkota menyebabkan tangan Anda terluka ini, hadiah permintaan maafnya. Tapi itu dibuat untuk dipakai oleh Permaisuri Mahkota. Melanggar aturan jika saya memakainya. Jika Permaisuri tahu.
Dia akan memarahi saya lagi karena tidak memahami status dan aturan saya. Tidak akan terjadi, Anda tidak akan disalahkan kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Permaisuri mahkota, apakah Anda benar-benar membiarkan Nyonya Zhao mewakili Anda di festival memandikan Buddha? Tentu saja gadis dari negara 11 tidak pernah ingkar janji. Lagi pula tangan selir Zhao terluka karena saya. Jika dia senang menerima pakaian itu, Li Chengin juga akan senang. Dia kemudian tidak akan datang ke tempat saya dan membuat kekacauan, saya juga akan mendapatkan ketenangan. Tapi jika Anda tidak menghadiri festival memandikan Buddha, apakah Anda tidak takut membuat marah Yang Mulia dan Permaisuri? Saya sudah sakit begitu lama, jadi sakit sekali karena dingin, seharusnya normal. Bagaimanapun Yang Mulia dan Permaisuri hanya membutuhkan seseorang untuk tampil. Mereka tidak benar-benar peduli apakah itu saya yang pergi. Tapi Permaisuri mahkota, Yongniang, saya tidak ingin pergi sementara dia ingin. Bukankah ini cara terbaik? Berhenti membuat keributan tentang itu, ya? Di mana Permaisuri mahkota? Dia tidak datang? Permaisuri mahkota terkena flu 2 hari lalu, jadi dia meminta cuti sehari. Melanggar tradisi jika pangeran mahkota tidak memiliki siapapun di sisinya. Jadi saya memerintahkan Nyonya Zhao untuk menjadi pengganti. Karena kita harus memastikan bahwa agenda ritual selesai. Bukankah dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu? Apakah karena penyakitnya belum sepenuhnya pulih? Permaisuri mahkota bukan lagi selir kekaisaran biasa Anda. Sebagai permaisuri Anda harus merawatnya. Saya mengerti. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Berangkat ke kuil 10.000 Buddha. Aduh. Saya telah melihat kenangan yang sangat aneh akhir-akhir ini. Dokter kekaisaran mengatakan ini hanya mimpi, tetapi mereka sangat nyata. Di sisi lain, cerita yang diceritakan kepada saya oleh Permaisuri tentang bertemu dengan bandit gurun, saya tidak memiliki ingatan tentang itu. Saya merasa seperti kehilangan ingatan yang sangat penting. Saya ingin menemukannya. Guru, apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah hari ini festival memandikan Buddha? Semua kerabat kekaisaran akan mengunjungi kuil 10.000 Buddha untuk berdoa. Saya menunggu di luar kuil untuk melihat Anda. Tetapi Anda tidak pernah datang, jadi saya datang ke sini. Saya sakit, jadi saya tidak bisa pergi. Sakit? Mengapa Anda sakit? Saya tidak benar-benar sakit. Saya baru saja memberitahu Permaisuri bahwa saya sakit. Kenapa kamu melakukan itu? Bukan untuk memenuhi keinginan Li Chengin dan Zhao Sesenya? Bagaimanapun juga upacara kerajaan itu rumit dan merepotkan, lebih baik kamu tidak pergi. Tapi bagian paling menarik dari festival mandi Buddha adalah pesta rakyat. Sayang sekali kalau kamu tidak pergi melihatnya. Pesta rakyat? Apa yang seru di pesta rakyat? Pesta rakyat punya banyak hal seru, ada tarian singa, akrobat api, menangkap ikan mas, dan pertunjukan dari perbatasan barat. Katanya penyihir Persia lebih hebat dari peramal kita. Mereka bisa melihat masa lalu dan masa kini, kamu hanya dengan sekali pandang. Penyihir Persia? Mereka bisa melihat masa lalu dan masa kini? Saya ingin pergi melihat. Bagus. Hebat. Bagus. Bagus. Bagus.
Pemilik toko boleh minta 2 bongkah gula? Ini dia. Jangan menangis. Kenapa kamu menangis? Tunggu saya. Apakah kamu penyihir Persia? Bisakah kamu melihat peruntungan saya? Saya akan lihat. Gu Jian ini penyihir Persia yang kamu ceritakan. Kamu juga sebaiknya biarkan dia melihat peruntunganmu. Ayo. Kalian berdua punya ikatan 2 kehidupan. Tapi keduanya tidak akan berakhir baik. Kalian berdua sebaiknya berpisah sekarang. APA maksudnya kecenderungan ke Japan dan didaktirkan untuk bertentangan? Ini guru saya. Saya benar-benar pikir kamu bisa melihat masa lalu dan masa kini saya. Tapi ternyata kamu penipu, ramalanmu sama sekali tidak akurat. Ayo pergi. Xiao Feng pergi ke kolam permohonan di depan dengan adu dulu. Saya akan menyusul kalian nanti. Saya ingin lihat apa lagi yang akan dikatakan penipu ini. Cepetan. Aksesoris. Lihat-lihat. Lanjutkan. Kamu hidup untuk menebus dosa. Kamu terus memegang dosa ini sepanjang hidupmu. Ketika kamu selesai menebus dosa, dan jiwa hatimu telah terbebas dari rasa bersalah, pada saat itu, tubuhmu akan menderita. Rasa sakit seperti 1000 panah menembus hatimu. Apakah itu sepadan? Dia benar, kamu tidak akurat. Meskipun saya merasa seperti 1000 panah menembus hati saya belum berencana untuk mati. Aku berencana untuk hidup lama dan menderita. Beli kura-kura. Beli kura-kura dan lepaskan, agar umurmu bisa lebih panjang. Beli kura-kura dan lepaskan. Aduh, kita ketemu lagi sama penipu. Percaya nggak kura-kura yang baru kita lepas bakal balik lagi? Ayo ikut aku.